warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Bagus selaku Ketua Organisasi Remaja Masjid Ar-Rahmat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Mutiagia dan teman saya Alia Rahmat, TM Rafli, Derek, dan Via Aulia. Di sini kami ingin mewawancarai Bang Bagus terkait beberapa pertanyaan mengenai organisasi yang sedang dijalankan oleh Bang Bagus dan teman-teman. Yang pertanyaan pertama itu akan ditanyakan oleh Alia. Terima kasih sebelumnya kepada Devi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan itu apa sih visi dan misi utama organisasi masjid ini, dan khususnya tuh di dalam membangun kebersamaan di lingkungan. Terus yang kedua itu kegiatan apa aja sih yang secara rutin diadakan oleh masjid itu, dan bagaimana sih tanggapan dari warga kompleks terhadap kegiatan tersebut? Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Permana, saya Ketua Remaja Masjid Ar-Rahmat. Alamatnya itu di Jalan Pertahanan, Kecamatan Medan Amplas. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, siapa namanya tadi? Alia, Bang. Oh, Alia. Yang pertama itu visi misi ya. Kalau untuk visi misi, yang pertama itu kami mempunyai visi misi mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat. Yang kedua, membentuk kader muda yang kreatif, mandiri, dan berkarakter pemimpin berbasis masjid. Baru pertanyaan yang kedua tadi, kegiatan apa saja yang secara rutin diadakan oleh remaja masjid ya. Kami mempunyai program saat ini berjalan dengan lancar juga, yaitu program pertama itu kami mengadakan mengaji sore. Jadi setiap ba'da asar itu kami mengajar ngaji, anggota-anggota saya mengajar ngaji di masjid secara rutin, dan alhamdulillah sekarang kami mempunyai murid sekitar 40 orang. Dan yang kedua itu kami juga mempunyai program pembacaan tahtim tahlil di rumah ke rumah. Dan saat ini program tersebut lancar, alhamdulillah lancar sih. Udah itu aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari saya sendiri. Yang pertanyaannya, apa saja sih Bang tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola masjid di lingkungan ini, dan bagaimana cara organisasi ini mengatasinya? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah mempertanyakan hal tersebut. Untuk pertanyaan kali ini, sebenarnya ini tantangan yang paling terbesar di organisasi itu ya permasalahan internal. Permasalahan internal itu kayak misalkan konflik sama sesama anggota, sesama teman. Jadi itu sih yang paling susah sih. Kalau cara mengatasinya itu ya berdamai sih. Dan untungnya kami mempunyai pembina yang baik juga untuk bisa mendamaikan lah kalau misalkan ada konflik internal. Nah itu aja sih. Saya mau nanya Bang lagi, kalau dari konflik internal itu apakah berdampak dari kayak misalnya kedatangan anggota, terus keaktifan anggota dan yang lainnya? Oh, tentu sangat berdampak sih. Contohnya aja kayak misalkan setiap kali kami kumpul itu kayak terbentuk dua kubu gitu, satu lagi kubu A, satu lagi kubu B, jadi kayak nggak enak aja gitu dilihat. Itu sih. Satu lagi Bang, kalau misalnya untuk struktur organisasi ini gimana ya Bang? Kalau struktur sih untuk saat ini masih banyak yang kosong karena banyak juga yang nggak jelas gitu, maksudnya nggak jelas dalam kayak misalkan di bidang olahraga nih, ketuanya dikomandoi oleh DAPA itu kayak misalkan untuk datang ke masjid aja jarang gitu. Maksudnya untuk ngumpul aja jarang gitu. Jadi kalau dibilang strukturnya sih belum kompleks. Berarti bisa ditarik kesimpulan kalau dua tantangannya itu yaitu pertama masalah internal, yang kedua struktur organisasi ya Bang, benar? Ya benar sekali.
Oke, terima kasih ya Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih organisasi masjid ini memastikan bahwa pengelolaan dana atau donasi itu dilakukan dengan transparan kepada para jemaah atau warga kompleks? Kalau untuk saat ini sih kami transparan aja, terbuka gitu sama ketua BKM, sama masyarakat. Contohnya kalau misalkan kami membuat acara itu kami selalu mengundang tokoh masyarakat, ketua BKM, kepala lingkungan, membicarakan soal dana ataupun pengeluaran, pendapatan, selalu terbuka sih. Satu lagi Bang, apakah ada program khusus nih untuk remaja atau generasi muda di lingkungan sekitar itu agar lebih dekat dengan masjid? Oh, pasti ada. Kemarin itu kami membuat program itu kayak yang pertama itu setiap bulannya gotong royong bersihkan parit. Kayak misalkan ini kan di masjid kami kan ada 2 lingkungan. Pertama lingkungan 5 dan lingkungan 3. Jadi kalau misalkan bulan ini membersihkan parit di lingkungan 5, baru bulan depan membersihkan parit di lingkungan 3. Dan terus pun kami punya program membersihkan kuburan juga sama warga-warga sekitar juga sih. Izin bertanya Bang, apakah ada fokus utama dalam organisasi Orang Abang ini dalam menyambut hari-hari besar keagamaan agar bisa mempererat hubungan antar warga? Misalnya kayak ada yang meninggal nih Bang dari lingkungan kita, dibuatlah gitu ada STM Serikat Tolong Menolong gitu Bang, untuk membantu meringankan beban yang sedang mengalami kemalangan gitu, ada nggak Bang? Makasih. Ada. Kalau misalkan di sini kami mempunyai tekad juga, kalau misalkan setiap ada kemalangan di lingkungan sekitar tuh kami bantulah, ibaratkan tuh kayak mendirikan tenda ataupun hal apapun itu. Izin bertanya Bang untuk yang terakhir, apa sih harapan untuk kedepannya Bang? Karena kan ya bisa dibilang Abang tadi juga ada jelasin tentang ya lingkungannya, terus ya ibaratnya program khususnya apa aja. Nah, untuk kedepannya nih Bang, harapan Abang itu seperti apa? Kalau boleh tahu Bang. Terima kasih. Kalau untuk harapan jangka panjang kami sih kayak misalkan nih menciptakan generasi muda sih, kayak misalkan generasi pandai mengaji. Kan kami punya program mengaji juga, program mengaji sore, jadi menciptakan generasi yang pecinta agama. Apakah semua pertanyaan kita sudah terjawab teman-teman? Oke. Mungkin segitu saja Bang pertanyaan yang ingin kami tanyakan mengenai organisasi yang sedang Abang jalankan. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Abang luangkan untuk malam ini. Saya perwakilan dari teman-teman juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata atau makna yang kurang pas atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.